warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang analisis portofolio optimal saham indeks IDX 30 Bursa Efek Indonesia menggunakan metode single index model. Video presentasi ini kami ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Pasar Modal yang diampu oleh Ibu Nur Ahnianti Rashid, SSI MSI. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas latar belakang dari penelitian ini, yang tidak lain merupakan investasi saham. Investasi saham menjadi alternatif bagi investor untuk mengalokasikan dananya dengan harapan memperoleh return yang tinggi dan dapat meminimalkan risiko. Dengan melihat pembentukan portofolio optimal, investor dapat menganalisis dan mengukur tingkat return dan risiko yang menjadi acuan dalam berinvestasi. Adapun saham yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yaitu IDX 30. IDX 30 adalah indeks yang terdiri dari 30 saham pilihan yang memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Kemudian untuk menganalisis penelitian ini, kami menggunakan metode single index model. Single index model yaitu model yang menghubungkan return saham dan risiko pasar. Tujuan penelitian yaitu untuk menentukan portofolio optimal saham. Portofolio optimal adalah portofolio yang memiliki tingkat risiko yang minimal dengan tingkat imbal hasil yang maksimal atau sebaliknya. Kemudian, yang kedua itu proporsi dana. Yang ketiga, ekspektasi return, dan yang keempat, ekspektasi risiko portofolio optimal yang terbentuk dari saham-saham indeks 30, IDX 30. Sini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka dari hasil kerja kelompok saya. Yang pertama itu teori portofolio. Pada tahun 1990, Harry M. Markowitz memperkenalkan teori portofolio yang memanfaatkan beberapa metode statistik dasar untuk merancang portofolio seperti expected return, standar deviasi dari sekuritas dan portofolio, dan korelasi antara return. Kemudian teori ini menggambarkan adanya elemen return dan risiko dalam investasi, yang mana elemen risiko bisa dikurangi dengan diversifikasi dan menggabungkan beragam alat investasi dalam portofolio. Kemudian pada return portofolio, return yang didapat dari investasi bisa berbentuk realized return atau expected return. Nah, realized return adalah return yang sudah terjadi dihitung dengan menggunakan data historis, sedangkan expected return adalah return yang diinginkan investor di masa depan. Selanjutnya, risiko portofolio. Nah, risiko merujuk pada potensi perbedaan atau variasi antara hasil aktual suatu investasi dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada singles model index model. Nah, singles index model merupakan model yang menghubungkan return saham dan risiko pasar. Model ini mengasumsikan bahwa return saham dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor sistematis yang berkaitan dengan kondisi pasar secara keseluruhan dan faktor spesifik yang berkaitan dengan kondisi perusahaan secara individual. Kemudian metode ini membandingkan excess return to beta atau ERB dengan cut off rate atau C. Saham-saham yang memiliki excess return to beta atau ERB
setara atau lebih tinggi dari cut-off point, merupakan saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal. Baik, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mengoptimalkan saham. Langkah-langkah ini terdiri dari 8 langkah. Yang pertama yaitu mendeskripsikan harga saham, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, dan SBI atau Suku Bunga Indonesia. Langkah kedua yaitu menghitung return individu saham dan pasar. Untuk menghitung return bulanannya yaitu menggunakan rumus R indeks I sama dengan P indeks IT dikurang P indeks IT dikurang 1 dibagi dengan P indeks T dikurang I, di mana R indeks I adalah return saham bulanan individu, P indeks IT adalah harga saham sekarang, dan P indeks IT dikurang 1 adalah harga saham sebelumnya. Langkah ketiga yaitu menghitung expected return, standar deviasi, dan varians sekuritas berdasarkan pendekatan metode indeks tunggal. Untuk menghitung expected return menggunakan rumus E dalam kurung R indeks I sama dengan sigma T sampai N R indeks I T dibagi dengan N, di mana E dalam kurung R indeks I adalah return saham bulanan individu, R indeks IT adalah tingkat pengembalian saham I pada periode T, dan N adalah jumlah periodenya. Setelah menghitung expected return-nya, selanjutnya menghitung standar deviasi saham menggunakan rumus SD indeks I sama dengan sigma T sampai N R indeks IT dikurang E dalam kurung R indeks I pangkat 2 dibagi dengan N, di mana SD indeks I adalah standar deviasi saham ke I, R indeks I adalah nilai return saham ke I pada periode ke T, E dalam kurung R indeks I adalah nilai expected return, dan N adalah jumlah periode. Selanjutnya, untuk mencari nilai variansi saham menggunakan rumus varian saham ke I sama dengan SD indeks I pangkat 2. Adapun langkah yang keempat yaitu menghitung tingkat return bebas resiko. Tingkat return bebas resiko atau ERB, RBR adalah rata-rata tingkat suku bunga selama periode pengamatan. Rumus untuk menghitung RBR adalah R indeks BR sama dengan tingkat suku bunga dibagi dengan periode pengamatan. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu menghitung beta, alfa, dan varian error saham berdasarkan pendekatan model indeks tunggal. Yang pertama, mencari nilai betanya menggunakan rumus beta saham I sama dengan covariance antar return saham I dan return pasar dibagi dengan variance return pasar. Selanjutnya, dicari nilai alfanya menggunakan rumus alfa indeks I sama dengan E dalam kurung R indeks I dikurang beta indeks I dikali dengan E dalam kurung R indeks M, di mana alfa indeks I adalah alfa saham I, E dalam kurung R indeks I adalah expected return saham I, B indeks I adalah beta saham I, R indeks M adalah return pasar. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu menentukan portofolio optimal saham dengan model indeks tunggal. Pertama-tama, dihitung dulu exchange return to beta, seperti yang ada pada PPT yang kami tampilkan, di mana ERB indeks I adalah exchange return to beta saham, E dalam kurung R indeks I
adalah expected return saham, R indeks BR adalah tingkat bunga bebas resiko. Selanjutnya, menentukan titik pembatas atau cut-off point. Sebelum mencari cut-off point, terlebih dahulu dihitung cut-off rate untuk setiap saham. Rumusnya seperti yang kami tampilkan dalam PPT, di mana sigma M kuadrat adalah varians dari return pasar. Saham yang masuk ke dalam portofolio optimal itu adalah saham yang nilai expected return to betanya lebih besar atau sama dengan cut-off point. Langkah ketujuh, yaitu menghitung proporsi dana portofolio optimal saham. Seperti yang kami tampilkan dalam PPT, di mana W indeks I merupakan proporsi dana saham I dalam portofolio optimal. Z indeks I adalah rasio antara beta saham I dengan varians excess return saham I. Selanjutnya, langkah yang terakhir atau langkah yang ke-8, yaitu menghitung expected return portofolio dan risiko portofolio optimal saham. Seperti yang kami tampilkan dalam PPT, di mana alpha indeks P adalah alpha portofolio, beta indeks P adalah beta portofolio, E dalam kurung R indeks M adalah expected return market atau pasar. Selanjutnya, mencari nilai risiko portofolio optimal saham. Rumusnya seperti yang kami tampilkan dalam PPT, di mana sigma P adalah risiko portofolio, beta P kuadrat adalah beta portofolio, sigma M kuadrat adalah varians dari return pasar, W indeks I adalah proporsi dana saham I dalam portofolio optimal. Sigma indeks EI adalah varians excess return. Baik, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Metodologi penelitian. Populasi penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar di dalam indeks IDX 30 di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel ini dilakukan secara purposive sampling sehingga diperoleh 11 perusahaan saham indeks IDX 30 yang ditunjukkan pada tabel 1. Yang pertama yaitu Adro atau Adaro Energi Indonesia Tbk, ANTM Aneka Tambang Tbk, ASII Astra International Tbk, BBCA Bank Sentral Asia Tbk, BBNI Bank Negara Indonesia Tbk, BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk, BMRI Bank Mandiri atau Persero Tbk, Gotoh Gojek Tokopedia Tbk, MDKA Merdeka Copper Gold Tbk, TLKM Telkom Indonesia Persero Tbk, UNTR Unit Traktor Tbk. Adapun data yang kami gunakan adalah data sekunder berupa data closing price saham indeks IDX 30 di Bursa Efek Indonesia, data IHSG, SG, dan data suku bunga Indonesia atau SBI pada periode September 2022 sampai September 2023. Kemudian dianalisis berdasarkan model indeks tunggal atau single index model. Sekian. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian kami. Setelah dilakukan analisis menggunakan metode single index model terhadap 11 saham yang dihitung untuk memperoleh portofolio optimal, yang sebelumnya dihitung return individu setiap saham, dihitung expected return, standar deviasi dan varians sekuritas, serta beta, alfa, dan varians error saham, yang selanjutnya dianalisis untuk menghitung nilai excess return to beta dan cut off point, maka diperoleh hasil terdapat 2 saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal, yaitu saham Adaro Energi Indonesia Tbk atau saham ADRO, dan yang kedua adalah saham Bank Negara Indonesia atau Bank BBNI.
Dari kedua portofolio optimal tersebut dilakukan perhitungan untuk memperoleh proporsi saham. Untuk saham ADRO diperoleh proporsi saham sebesar 0,86% dan saham BBNI diperoleh 99,14% dengan total keseluruhan dari proporsi saham adalah 100%. Setelah dilakukan perhitungan terhadap proporsi saham, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk memperoleh expected return portfolio dari portofolio optimal yang terbentuk, yang dimana diperoleh expected return portfolio dari portofolio yang terbentuk adalah sebesar 1,40%. Resiko dari portofolio optimal yang terbentuk adalah sebesar 0,34%. Demikianlah presentasi kami pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.